Aduh, gua ngerti sih keadaan ini. Kayak yang gua post di postingan channel gua. Di konten kali ini gua bakal kasih tahu cara dapetin uang dari 0 perak ke 1 miliar pertama. Ini bukan cara cepat ya, tapi cara yang mungkin bisa kalian ikuti. Tapi cara ini pasti cepat. Basi kalau pakai analogi gue, nyaranin ke kalian cara cepat kayak itu jualan roti bakar terus. Jadi banyak banget orang yang jual roti bakar, ya pikir aja sendiri apakah bakalan sukses atau enggak. Kalau jualan roti bakar dengan banyaknya pesaing, justru orang yang sukses itu malah orang yang mencari jalannya sendiri. Contoh, karena dia melihat banyak orang FOMO yang jualan roti bakar, dia malah hutang ke bank. Terus membuka pabrik roti, otomatis dia jadi supplier buat banyak sekali penjual roti bakar. Dan dia adalah satu-satunya orang yang sukses di antara ribuan penjual roti bakar. Itu kalian pikirin mateng-mateng tuh. Karena itulah kunci kesuksesan. Intinya setelah mempelajari sesuatu, berpikirlah di luar jalannya. Oke, lanjut. Andaikan gua terjatuh saat ini dan seluruh aset gua hilang tanpa sisa. Entah bagaimana, bahkan gak punya relasi, gak punya ijazah, gak punya pengalaman kerja. Terus jadi gembel pinggir jalan. Apa sih yang bakal gua lakuin? Kan susah banget tuh. Hampir mustahil buat naik. Motivator goblok. Enak ngomong kerja aja, gaji 10 juta ditabung sampai 100 juta. Terus investasi tai kucing. Lu pikir nyari kerjaan 10 juta? Segampang membalikan telapak tangan, hah? Apalagi orang yang umurnya udah tua. Kalau masih muda sih terbilang gampang. Jadi apa sih yang bakal gue lakuin kalau jadi gembel dengan tidak memiliki apapun? Yang nonton ini mau ikutin apa nggak? Itu nggak masalah gue. Yakin kalian bukan gembel karena punya HP. Karena di sini gue gembel. Gak punya uang sepeser pun yang gue lakuin, ya jual diri. Maksud dari jual diri itu jualan tenaga. Lihat sekitaran, misal ada proyek jalan irigasi, bikin rumah, ikut campur aja. Meskipun di awal bayarannya seikhlasnya. Kalau mereka suka cara kerja, kita 100% pasti direkrut. Gua juga dulu pas baru lulus SMK ikut campur welding Pertamina, cok. Gua belajar sendiri pas lihat alat las nganggur sampai kena efek samping asap las, pusing, mual, mata juga perih karena gua nggak pakai alat safety. Apapun terus ketahanan weldingan abal-abal. Gua diuji ternyata kuat meskipun jelek, akhirnya direkrut jadi welder. Baru sebulan udah topi biru jing, meskipun ada bumbu menjilat, tapi baru beberapa bulan gua keluar, langsung pindah kerja karena dapat relasi orang perbankan di situ akhirnya masuk bank BRI. Tapi kalau di sekitar gak ada proyek sama sekali, itu gua bakal cari sebuah kesempatan sekecil apapun itu. Entah jadi tukang parkir dadakan, bantu orang ngarit, pekerjaannya pasti kasar, buat dapetin 500 ribu pertama, tanpa modal. Tanpa HP, abis gua punya 500 ribu, gua bakal beli HP. Dan otomatis duit gua nol lagi nih. Anggap aja udah setara sama kalian gitu, punya HP. Tapi duitnya nol bangke. Abis megang HP, gua bakal cari relasi kenalan sana sini. Download WA, Instagram, Twitter, atau X. Dan yang paling penting itu Discord sama Telegram buat awal-awal. Di Telegram banyak kerjaan di Indonesia. Tapi hati-hati banyak penipu. Apapun iming-iming, mereka jangan pernah transfer uang. Meskipun cuma 10 ribu kalau gua nggak punya kemampuan. Apapun gua bakal jadi buzzer. Entahlah menurut gua itu penghasilan yang sedikit lebih gede dari UMR. Soalnya dulu gua pernah dibayar 250 perak per komentar. Kalau dibilang lebih gede, bayaran tukang parkir. Lu goblok sekarang buka kalkulator. Anggaplah satu komentar makan. Waktu maksimal 30 detik berhari. 1 menit itu 200. 50 perak dikali 2, 500 perak, terus dikali 60. Berarti dalam 1 jam lu dapat 30 ribu. Dikali 10 jam kerja itu 300 ribu dalam sebulan. Kalau rajin bisa dapat 9 juta, belum lembur. Masih bilang kecil gua, tonjok lu sekarang bisa beli hack tools kan, haha. Kalau lu pusing nih, aduh susah banget nyari relasi buzzer. Kalian cari ada di Google mutualan.com. Nah itu buzzer tuh, tapi versi light karena legal bayaran kecil. Peraturannya juga lebih ketat.
banyak aturan yang mempersulit pengguna, tapi bolehlah. Biar kalian tahu gimana sih cara kerja buzzer. Kalau mau bayaran gede, cari yang privat atau ilegal. Makanya gue bilang yang penting cari relasi. Kalau udah ngumpulin uang 1 juta lebih, gue bakal beli hack tools lah. Ngecheat ini, itu punya duit 50 juta gue bakalan belajar bahasa asing, misal Inggris, Korea, Jepang, Cina, DLL. Buat plan kerja di luar negeri sambil belajar cara melakukan rug pull. Gue bikin token kripto sendiri, gue bakal alin tuh duit 50 juta biar market kelihatan jalan. Terus promosiin ke Twitter, kalau gagal tinggal ulangi aja. Karena duit 50 juta itu bisa ditarik lagi, tapi ganti cara promosi. Kalau berhasil anggaplah profit 200 juta, ulangi lagi aja. Terus sampai kekumpul 1 miliar simple. Udah tamat tutor. Cari sendiri, gua nggak mau ngajarin itu. Kalau udah 1 miliar mulai aja. Trading udah enak tuh. Tapi jangan pernah all in atau full margin pakai resiko. 1% modal per hari aja. Hidup lo udah enak di sini. Kalau udah kekumpul 50 sampai 100 miliar, nggak usah buka usaha, bikin stres, masukin aja duitnya ke bank. Jadiin dividen, udah gajian tiap tahun, tanpa kerja, tapi tiap tahun bisa beli Ferrari atau investasi tanah dengan akumulasi segitu. Buat yang lagi kuliah atau udah kerja khususnya di perusahaan, jadilah penjilat karena relasi itu sangat-sangat penting. Skill komunikasi itu lebih mengerikan daripada pedang asah. Itu terus. Dan buat lo yang udah tua, jangan cari banyak musuh dah. Jangan punya pikiran gua bisa sendiri, gua tanggung semuanya sendiri. Jangan. Gitu. Dan meskipun udah tua, gak apa-apa merendahkan diri. Misal minta maaf kalau salah, atau lebih murah senyum, merendahkan diri. Itu bukan merendahkan harga diri. Justru itu membuktikan wawasannya sudah luas. Jadi meskipun sudah tua, carilah relasi, bergaullah dengan banyak orang. Jangan pernah memandang umur, mencari relasi, rasanya agak aneh. Tapi paksa aja biar terbiasa. Dah sekian aja dari gue. Ingat ya kunci kesuksesannya, kalau gak inget ulang lagi.